Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di video kita yang sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan itu ternyata bukan berasal dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Suku Dayak ternyata diyakini berasal dari Provinsi Yunnan, ya, atau Cina Selatan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas lagi suatu suku yang mirip dengan suku Dayak, yaitu suku Indian. Tetapi memang secara jarak suku Indian dan suku Dayak ini terpaut jauh karena bukan hanya beda pulau, tetapi sudah beda benua. Di mana suku Dayak itu berada di benua Asia Tenggara, tepatnya di Pulau Borneo, sedangkan kalau suku Indian itu mendiami benua Amerika. Tetapi kalau secara kasat mata, secara perawakan, secara pakaian adat, mereka mirip-mirip antara suku Indian dan juga suku Dayak. Pertanyaannya, mungkinkah mereka itu dalam tanda kutip adalah satu jenis atau mungkin serumpun dengan suku Dayak? Ini akan kita coba kaji dan kita coba perdalam pada episode kali ini. Ayo kita kenalan dengan suku Indian, dan seperti biasa putar dulu intronya. Jika Anda adalah salah satu orang yang suka menonton film yang berhubungan dengan sejarah atau berhubungan dengan sebuah suku, maka biasanya yang paling dominan kalau film-film Hollywood ya pasti suku Indian. Karena suku Indian ini merupakan sebuah suku yang memiliki penampilan yang cukup eksentris, cukup mudah dikenal, dan suku Indian merupakan suku yang ternyata sudah tua di peradaban umat manusia. Karena memang suku Indian ini mendiami benua Amerika, di mana secara geografis Amerika itu sangat jauh dari benua-benua yang lain, ya. Kalau dilihat dari peta, Amerika itu berada di barat begitu, ya. Beda halnya dengan benua Asia, kemudian Australia dan lain sebagainya. Nah, di episode kita yang lalu kita sudah pernah membahas bahwa ternyata suku Dayak itu berasal dari Provinsi Yunnan atau di negeri Tiongkok sana, kemudian bermigrasi karena nenek moyangnya berasal dari sana. Nah, bagaimana dengan suku Indian ini? Karena secara penampakan, secara kasat mata, physically gitu ya, suku Indian itu mirip-mirip dengan suku Dayak yang ada di Kalimantan itu. Ya, sudah kita bahas, walaupun sebetulnya suku Dayak di Kalimantan itu juga memiliki beberapa subsuku. Ternyata di India juga beberapa subsukunya ada, sama persis dengan yang ada di Kalimantan. Tetapi memang secara peradaban mereka berbeda. Tapi secara fisik ya hampir sama. Nah, apakah benar suku Indian dan suku Dayak itu memang betul-betul dari satu nenek moyang? Ini akan kita coba kaji, ya. Jadi gini, suku Indian itu ternyata kita bahas dari nama dulu, ya. Nama Indian ternyata bukan berasal dari suku Indian itu sendiri. Ternyata nama Indian itu diberikan oleh orang Eropa. Orang Eropa pada waktu itu melakukan sebuah perjalanan jauh untuk mencari dunia baru, penjelajahan bangsa Eropa, yang mana pada saat itu bangsa Eropa dipimpin oleh Christopher Columbus. Akhirnya mereka sampai ke sebuah benua baru, yang mana mereka menyangka ternyata sudah sampai ke Asia atau India. India kan benua Asia. Nah, kemudian mereka menyadari ternyata kita sudah sampai ke India ini. Ketika mereka melihat orang-orang lokal di situ, mereka menyebutnya itu orang Indian. Artinya orang yang bangsa Indian, bangsa orang India atau bangsa Asia. Tetapi kenyataannya mereka salah. Mereka tidak sampai ke benua Asia, masih jauh. Ternyata mereka sampai ke benua Amerika, yang akhirnya sampai penamaan itu disebutkan oleh orang Eropa
nama tersebut, penamaan tersebut masih ada dan masih eksis hingga abad modern itu. Sehingga kita mengenal ada suku Indian, yang mana suku Indian itu memang suku asli bangsa Amerika atau benua Amerika. Seperti itulah kalau dari segi penamaan. Sedangkan dari segi silsilah, ternyata suku Indian itu berasal dari ras Mongoloid. Kalau ras Mongoloid berarti sudah ada campur antara benua Asia dan Eropa ya. Kemudian mereka itu diperkirakan datang dari Asia karena memang Mongoloid. Dan kenapa bisa sampai ke Amerika? Konon mereka itu sampai ke benua Amerika melewati Selat Bering. Ya, Selat Bering itu adalah salah satu selat yang ada di sebelah barat Amerika antara Alaska dan Rusia. Pada saat itu mereka juga menuju jalan darat ya, karena pada saat itu Alaska masih ada jalan darat. Kapan itu terjadi? Sekitar 15.000 tahun yang lalu. Kenapa mereka sampai ke situ? Konon ada beberapa sejarawan yang mengatakan mereka sampai ke benua Amerika karena dikejar musuh. Karena waktu itu mereka ingin bermigrasi karena sukunya sangat barangkali sangat berbahaya, dan akhirnya mereka tiba ke benua Amerika. Ada yang mengatakan mereka mengejar hewan buruan hingga sampai ke benua Amerika melewati Selat Bering itu, ya, salah satu selat yang ada di sebelah barat atau di ujung barat benua Amerika. Jadi itu secara kronologis kejadian kenapa bangsa Indian ini atau suku Indian ini sampai ke Amerika. Walaupun sebetulnya penamaan Indian itu adalah kekeliruan orang Eropa ketika menyebut mereka sudah sampai ke India, padahal tidak, mereka sampai ke Amerika. Nah, untuk sekedar informasi bahwa suku Indian itu terdiri dari beberapa sub-suku sama seperti Dayak, tetapi kalau Indian lebih banyak lagi. Pertama, dia ada suku Apache. Nah, suku Apache pastinya sudah terkenal di mana-mana ya, yang memiliki topi, kemudian ada bulu ayam di situ, kemudian ada Sioux, ada Creek, ada Cherokee, ada Navajo, kemudian ada Kiowa, dan lagi ada Iroquois, kemudian ada Comanche, ada Lakota, ada Pueblo, kemudian ada Aztec. Suku Aztec adalah salah satu suku yang sangat terkenal ya, kebudayaan Aztec itu. Ada suku Inca atau bangsa Inca. Kemudian ada Maya, suku Maya, bangsa Maya, peradaban yang sudah sangat maju, terkenal dengan ilmu astronominya. Kemudian ada Redskin, dan terakhir ada Tarahaman, kemudian ada Madan. Itulah beberapa subsuku yang sampai saat ini masih ada di suku Indian. Ciri-cirinya bagaimana orang Indian itu? Pertama, rambutnya hitam lurus, ya, rambutnya hitam lurus. Kalau rambutnya bukan hitam berarti dia keturunan orang Eropa, karena orang Amerika memang keturunan bangsa Indian itu ya. Kemudian kulitnya coklat, agak kemerahan, dan matanya hitam, bukan mata biru seperti orang Eropa. Kemudian tulang pipi agak menonjol dan wajah agak lebar. Kemudian mereka juga rata-rata memiliki postur tubuh tinggi, sekitar 180 cm hingga ke atas, hingga 2 meter bahkan ada yang seperti itu. Nah, seperti itulah kira-kira ciri-ciri dari bangsa Indian atau suku Indian ini, yang mana kalau dilihat dari perawakan atau postur tubuh, ya memang sebetulnya agak lebih tinggi orang Indian daripada orang Dayak. Tapi pertanyaannya, kemana sekarang bangsa Indian atau suku Indian itu? Ternyata mereka sejak abad ke-19 ada sebuah kebijakan antara bangsa Indian, kemudian melibatkan pemerintah AS dan melibatkan pemerintah Kanada. Pada saat itu bangsa Indian ini mulai dicabut sebagian besar hak tanahnya, sebagian besar hak kedaulatannya, karena pada saat itu mulai bersengketa dengan bangsa Eropa. Dan akhirnya puncaknya di abad ke-19 itu mereka ditempatkan di tempat khusus untuk reservasi orang Indian. Dan hingga abad modern ini bangsa Indian yang mendiami bangsa Amerika itu hidup dalam kemiskinan, karena
pemerintah Amerika dalam hal ini dan pemerintah Kanada tidak terlalu memperhatikan. Padahal sebetulnya pemerintah-pemerintah dan orang-orang yang saat ini ada di Amerika itu kebanyakan imigran dari Eropa yang sebetulnya mereka numpang. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Bangsa sendiri atau suku bangsa yang asli orang Indian akhirnya tersingkir dan terusir dari negeri sendiri. Nah pertanyaannya, apakah mereka dalam tanda kutip orang Indian atau suku Indian itu sama dengan suku Dayak yang ada di Indonesia dan di Pulau Borneo itu? Kemungkinan iya. Kenapa? Karena Mongolia itu berada di kawasan Asia, sedangkan orang Dayak itu kan berasal dari Yunan, Cina Selatan. Kemungkinan dulu ada akulturasi budaya atau mungkin ada pencampuran pernikahan sehingga menghasilkan suku yang berbeda lagi. Kalau orang Dayak itu sudah ada sejak kalau orang Indian sudah sampai ke benua Amerika sekitar 15.000 tahun yang lalu. Sedangkan kalau suku Dayak mungkin lebih muda. Ya barangkali perkembangan atau subsuku yang ada di suku Indian ini menghasilkan beberapa suku juga termasuk suku Dayak. Ini hanya sekedar hipotesis saja ya. Karena memang mereka sama-sama berasal dari benua Asia. Besar kemungkinan mereka dulu adalah sama, begitu. Sehingga seperti itulah kira-kira kronologis terbentuknya bagaimana penamaan suku Indian, ciri-ciri suku Indian seperti apa, kemudian saat ini mereka di mana, dan mereka memiliki kebudayaan seperti apa. Ternyata suku Inka, Maya, Aztec itu merupakan salah satu subsuku yang ada di suku Indian. Mudah-mudahan kebudayaan-kebudayaan di dunia itu tetap terjaga ya, khususnya untuk para pemerintah agar tidak menghilangkan hal itu. Karena tanpa mereka kebudayaan saat ini tidak mungkin ada. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi. Kalau ada referensi dan kata-kata yang salah silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.